Selamat datang dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Dalam video ini, Anda akan belajar tentang fungsi bahasa dan ragam bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bumi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama dan mengidentifikasi diri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bahasa itu bersistem, lambang, berbunyi, dan arbitrer. Fungsi bahasa tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tapi juga untuk keperluan lain. Selanjutnya, ragam bahasa. Dalam ragam lisan, kita harus memperhatikan pelafalan, intonasi, penjedaan, dan artikulasi. Sedangkan dalam ragam tulis, kita harus memperhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan tata bahasa. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Suatu bahasa dikatakan baik jika sesuai ragam yang digunakan, dan dikatakan benar jika sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tahukah kamu Indonesia memiliki 652 bahasa daerah? Dan bila diakumulasi per provinsi ada 733 bahasa daerah. Papua memiliki paling banyak bahasa daerah yakni 384 bahasa daerah. Tahukah kamu ada 18 bahasa daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan eksis? Di Papua terdapat 7 bahasa daerah yakni Sentani, Auban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan Kuri. Di Jawa ada 3 bahasa daerah yakni Jawa, Madura, dan Sunda. Di Sumatera terdapat 3 bahasa daerah yakni Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Sulawesi juga terdapat 3 bahasa yakni Bugis, Muna, dan Makassar. Sedangkan di Bali ada 1 bahasa daerah yakni bahasa Bali. Di NTB juga terdapat 1 bahasa yakni bahasa Sumbawa. Waktu don dapat susah, coba kamu dengar ini. Basa using iki kelawan paran bain hang dilakoni. Citaruhana do asa dapuna hamuraun hasangapun do tagabio. Koko mangecek sekali naikan arana au teringol senari dah mau mengerti mau matawang. Baban sakoyan dapet dipikul budi sakit tarasubare. Kalau masalah bontu adik ranca manis tinggi cukui tapi do itu dah. Datuk Laksmano ngaju di laut itu kalau dia mencuci kaki ikan-ikan tubuh ni datang dekat dia. Sebagai bahasa komunikasi keseharian, bahasa Indonesia ternyata tidak mudah loh. Apalagi jika digunakan dalam ragam formal. Ini pula yang dulu dirasakan oleh seorang pria bernama lengkap Ivan Razela Lanin atau yang lebih dikenal dengan nama Ivan Lanin. Tak memiliki latar belakang pendidikan kebahasaan, Ivan kini justru dikenal sebagai Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. Ia pun kerap membuka konsultasi kebahasaan melalui akun Twitternya @ivanlanin, serta menjadi pembicara dalam forum diskusi kebahasaan. Konsentrasinya terhadap pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar, membuatnya mendapat penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud sebagai peneroka bahasa Indonesia Daring.
kita kan memang orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia dong. Tapi yang jadi masalah, bahasa Indonesia itu memiliki dua ragam yang sangat berbeda. Ragam bahasa formal dan informal. Apa yang kita gunakan hari-hari itu mungkin tidak akan bisa kita gunakan saat kita berbicara formal. Dan banyak orang Indonesia yang nggak sadar itu. Sebaliknya, kalau misalnya kita punya orang asing belajar bahasa Indonesia, mereka kan rata-rata belajarnya kan bahasa yang formal kan. Begitu mereka pakai itu di pasar, itu nggak akan laku. Mereka nawar tukang sayur, Bapak, dapatkah saya membeli sayur seikat? Itu aneh banget kan, tukang sayurnya juga bingung kan kalau gitu. Makanya yang jadi masalah di kita, ragam bahasa formal dan informal kita beda jauh. Itu yang membuat banyak orang Indonesia itu tidak bisa berbahasa Indonesia formal yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan.